Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam. Tentunya di Tegur Sapa. Ini saatnya kembali menegur dan menyapa. Tentunya bersama dengan orang-orang yang spesial, orang-orang yang sangat luar biasa. Tadi sebenarnya sudah dimulai, tapi karena kendala sinyal sehingga terputus. Waduh, lagi-lagi sinyal. Kendala kita selalu lagi-lagi persoalan tentang sinyal. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ini bisa lancar. Dan selamat datang untuk teman-teman sekalian. Ada aduh, kendala sinyal nih, Mas. Siap. Nah, tadi lupa tak buat wifi, sekarang baru tak ganti paketan. Makanya nyedat. Oke, kalau nanti setelah ini lancar. Siap. Untuk untuk suara jelas nggih? Oh, loud and clear. Ya. Oke, kita ulang lagi, Mas. Prolognya. Kebanyakan di ini sebelum kita membahas tentang pemotret pendidikan dan guru Indonesia, kita ngomong soal potret. Ketika ngomong soal potret, otomatis cara memotretnya fotografer dan jurnalis dengan peneliti itu kan jelas berbeda. Nah, kalau fotografer memotretnya dengan kamera tentunya. Kalau apa namanya peneliti itu kan jelas berbeda nanti. Nah, kira-kira nanti bisa minta tolong bantuannya untuk menyampaikan hal itu memotret tentang pendidikan dan pendidikan. Nah, pertama itu Mas. Dan yang Ya. kedua kan persepsi banyak orang, khususnya persepsi saya, persepsi sekalian, bahwa pendidikan ini merupakan tempat atau wadah untuk mengembangkan SDM manusia, dan guru ini menjadi salah satu wadah untuk mengeksplor atau istilahnya mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di dunia pendidikan. Nah, kira-kira panjenengan setuju nggak dengan hal itu? Ya. Eh, saya ingin memulainya dengan sebuah narasi bahwasanya em, Indonesia ini suara saya mantul ya, kenapa? Di sini jelas, Mas. Kenapa? Di sini jelas. Suara jenengan mantul kembali. Ya. Begini, ketika kita ngomong tentang pendidikan dan guru, keduanya memang memiliki relasi. Ada hal ironis yang kemudian beberapa tahun lalu sempat saya ungkap kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan disampaikan juga kepada Gubernur pada waktu itu. Temuan kami di lapangan bahwasanya penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia itu adalah SMK. Nah, padahal pada konsepsinya, pada tataran konsepsinya, SMK itu adalah sebuah model pendidikan yang menerapkan sistem vokasi, pendidikan vokasi. Nah, yang artinya SMK ini memiliki link and match antara keahlian yang kemudian dibekalkan kepada peserta didik, pada siswa dan siswi SMK itu link and match dengan dunia pekerjaan. Jadi dengan workforce-nya itu nyambung. Jadi ada otomotif, ada tata busana, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang kemudian perhotelan juga. Yang kemudian dibutuhkan oleh dunia
industri terutama itu apa namanya memiliki keterhubungan langsung dengan SMK. Nah, tapi ironisnya SMK merupakan temuan kami di lapangan. SMK itu adalah penyumbang terbesar pengangguran. Hal ini ironis dan juga menjadi sebuah anomali. Anomali dalam artian konsepnya adalah menciptakan sebuah institusi pendidikan untuk menjawab kebutuhan pasar, akan tetapi malah hasilnya, outputnya itu berlawanan. Artinya penyumbang terbesar pengangguran, angka pengangguran itu dari SMK, maka ini tidak pas dengan target. Nah, ini kita masih melihat satu aspek dari pendidikan, dari dunia pendidikan, yaitu SMK. Nah, lain hal lagi ketika kita berbicara dengan buruh. Nanti kita ngomong tentang buruhnya, kita ngomong pendidikan ini. Di luar negeri itu pola yang diterapkan Indonesia dan luar negeri itu sempat beberapa waktu lalu itu ramai diperbincangkan di media sosial, di macam-macam, sampai banyak pertebaran meme-nya. Tapi yang jelas begini, ada beberapa aktivis penggiat pendidikan yang kemudian menyorot bahwasanya lucunya pendidikan di Indonesia. Lucunya pendidikan di Indonesia itu kita kita juga mengalami hal ini. Apa itu? Kita baru bingung untuk menentukan kita mau ngapain itu setelah keluar dari bangku kuliah. Kita mau menekuni apa itu? Saya sekarang tanya ke Mas tuan rumah tegur sapa, Mas Umam ini. Anda jurusan apa? Begitu. Iya, PAI ya. Nah, terus yang itu. Ini di mana korelasinya? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi anomali, bahkan menjadi cerita lucu. Lucunya potret pendidikan di Indonesia. Kita baru bingung mau ngapain, mau menekuni apa, mau bekerja apa. Itu setelah lepas dari bangku kuliah, setelah keluar dari bangku kuliah. Karena apa? Karena sejak dari SD atau bahkan taman kanak-kanak ya katakan, itu kita itu dijajali dengan aspek-aspek kognitif saja. Tidak pernah kita diajari tentang bagaimana menggunakan otak begitu. Ya, di Indonesia ini mudah-mudahan ada orang pendidikan yang lihat, tidak apa-apa, dewan pendidikan kayak begitu, dewan pendidikan tidak apa-apa. Tidak pernah kita diajari bagaimana berpikir yang benar, bagaimana kita mengelola potensi, bagaimana kita mengembangkan bakat, bagaimana kita menekuni passion. Tidak pernah. Adapun ekstrakurikuler itu pun ya sesuai dengan menu yang ada. Nah, ini kemudian menjadi PR. Nah, sedangkan di luar negeri yang disoroti itu adalah penempaan karakter. Penempaan karakter itu dimulai dari pendidikan dini, pendidikan usia dini. Itu penempaan karakter. Lalu kemudian di sekolah dasar diajari tentang time management, manajemen waktu. Lalu kemudian di di SMP itu diajari tentang bagaimana manajemen mental, manajemen emosi dan lain sebagainya, sampai nantinya pendidikan atas SMA alias sederajat itu sudah kemudian menentukan passionnya kemana, apa. Sehingga di bangku kuliah mereka sudah mempertajam dan memperdalam apa yang kemudian jadi passionnya, sehingga keluar dari kuliah yang ada output dari perguruan tinggi itu adalah ahli-ahli semua dan sudah ready to use. Nah,
beda dengan kita. Kita kan setiap jenjang pendidikan wajib belajar berapa tahun itu? 12 tahun ya. Itu wajib belajar 9 tahun itu 12 sekarang ya 12. 6 tambah 6 ya. 6 tambah 6 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun itu hanya sekedar materi ulangan gitu ya. Nah, bagaimana kita mau mengembangkan passion? Bagaimana kita mau meniti karir yang sesuai dengan bakat dan minat kita? Nah, ini kalau menurut saya, kalau boleh dibahasakan dalam bahasa yang dalam diksi yang rada ekstrim ya, ini bentuk dehumanisasi pendidikan. Ini bentuk dehumanisasi pendidikan. Ini pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Bahasanya Paulo Freire. Nah, kenapa demikian? Orang dituntut untuk kemudian menguasai segebok teori-teori beserta tanpa adanya bagaimana pengimplementasiannya. Saya sering dulu tanya di aliyah itu di SMA dulu saya sering tanya. Ada persamaan aljabar dan lain sebagainya. X kali Y sama dengan mutu keluar angkanya. Saya termasuk lemah dalam pendidikan, tapi saya suka penelitian. Tapi saya suka statistik. Nah, tapi yang kemudian saya dapatkan jawaban itu adalah ilmu yang kita pelajari, matematika dan lain sebagainya itu tidak kemudian match dengan apa yang kita butuhkan. Jangankan ngomong apa mendukung, mensupport, menjadi penopang bakat kita. Tidak sesuai dengan yang kita butuhkan itu yang ada. Contoh, ngomong sudut diferensiasi, menghitung sudut diferensiasi. Saya tanya dulu kepada guru matematika saya. Itu apa Pak fungsinya? Itu untuk mengukur, cara mengukur naik turunnya pesawat di bandara. Waduh, saya tidak mau bekerja di Angkasa Pura Pak. Begitu, saya bilang begitu. Saya mau bekerja sebagai pilot atau di orang-orang bandara. Saya bilang begitu. Terus untuk apa saya pelajari ini? Belum lagi ngomong penyampaian cara ya. Sorry terjebak tadi ya. Suara jenengan. Ya. Ya, barusan kejeda. Halo. Saya lanjut. Jadi, ya. Jelas. Udah jelas? Tadi agak nyendat, Mas. Oh ya. Sekarang udah jelas ya? Ya, sudah jelas. Ya. Saya kembali lagi. Jadi, pendidikan di Indonesia itu lucu, Mas Umam. Jadi, kenapa ya tidak kemudian bisa kita lihat pendidikan yang betul-betul menjadi solusi dari permasalahan sosial yang ada. Banyak loh permasalahan sosial kita. Itu dari aspek pendidikan, lucunya pendidikan di Indonesia. Lebih-lebih lagi saya merasa terpukul betul ketika melihat sebuah film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Sampean mungkin ingat. Ada sebuah dialog di sana. Jadi untuk tahu tidak bermutunya pendidikan di Indonesia itu, kita harus berpendidikan. Jadi tujuan mencetak orang-orang berpendidikan di Indonesia itu hanya untuk menyadari betapa tidak pentingnya pendidikan di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita loncat dulu sekarang. Kita ngomongin buruh. Nanti kita temukan dua kanal ini pada sebuah muara. Nah, buruh. Ya karena memang karena memang kualitas pendidikan di Indonesia yang seperti itu, yang seperti saya sampaikan tadi, sebegitu mirisnya, itu kita
buruh, pekerja, terutama di sektor industri, itu pendidikannya rendah. Saya mencek, hampir 75% lebih eh, pekerja, buruh ya terutama ya, itu berpendidikan paling tinggi itu SMA. SD banyak, SMP banyak. Oke, catat itu ya. Nah, Oke. saya berdiskusi dengan salah satu teman dari University of Melbourne. Namanya Eric. Namanya Eric. Saya berdiskusi di Jawa Pos pada waktu itu. Saya berdiskusi dengan dia. Uh, dia tanya begini. Waktu itu dia datang ke Surabaya tidak lama setelah Hari Buruh. Ya masih bulan-bulan Mei. Nah, sekitar tanggal 10 dia datang ke sini. Tapi transit di Jakarta dulu. Nah, singkat cerita begini, si Erik tanya kepada saya. Aneh ya, lucu ya, demo buruh di Indonesia, May Day di Indonesia. Apanya yang lucu, saya tanya begitu. Yang dituntut adalah upah, kenaikan upah. Oh, kok lucu? Lucunya di mana? Saya tanya begitu. Kalau di luar negeri, itu yang dituntut adalah jenjang karir. Kesempatan untuk menempuh jenjang karir. Artinya menuntut peningkatan kualitas SDM-nya. Begitu. Itu yang buruh tuntutkan di luar negeri. Sampean bisa cek di apa portal-portal berita di semacam BBC atau The Guardian atau Fox News atau macam dan sebagainya itu. Tuntutan buruh di luar negeri itu ketika May Day itu mesti menuntut tentang kita bisa melihat bahwasanya beda memang dari aspek demonya saja. Demonya itu kalau di kita tuntutannya adalah tuntutan upah. Sedangkan di luar negeri adalah peningkatan kualitas SDM-nya. Akhirnya mari coba kita temukan. Jangan salahkan kemudian banyak pihak yang melihat, memotret pendidikan Indonesia itu berkelindan dengan dunia. Kalau saya katakan tadi sebagai bentuk dehumanisasi, bentuk tidak memanusiakan manusia. Padahal fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia. Tapi kalau di Indonesia, potretnya itu terbalik. Pendidikan adalah... Iya. Halo, jelas? Sinyalnya kayaknya error ya. Halo. Suaranya nyedar-nyedar, Mas. Ya, udah jelas? Sudah jelas. Jelas? Ya, ya. Paruh agak begitu jelas. Sampai mana tadi yang nggak jelasnya? Sampai ini apa namanya, buruh menuntut upah. Ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwasanya jangan salahkan ketika banyak pihak yang kemudian menilai pendidikan di Indonesia itu kualitasnya tidak baik, alias buruk. Nah, lebih-lebih banyak juga pihak, tidak sedikit pihak yang kemudian menyatakan berspekulasi atau juga bahkan curiga bahwasanya ada hubungan perselingkuhan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Kalau selingkuh itu nggak baik ya. Kalau selingkuh itu nggak baik. Konotasinya negatif. Nah, ada perselingkuhan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Apa
untuk kemudian kebutuhan perusahaan, kebutuhan dunia industri itu adalah mendapatkan keuntungan dengan modal sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonominya, ekonomi kapitalis ya. Dengan Menekan harga, menekan BEP. menekan harga, ya, menekan biaya produksi untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nah, termasuk juga upah buruh. Ya, untuk termasuk upah buruh. Semakin semakin banyak apa namanya? eh, anak-anak bangsa yang kemudian hanya menyelesaikan pendidikannya sampai dengan aliyah, sampai dengan SMA atau SMP atau bahkan SD, itu semakin menguntungkan bagi dunia industri. Di satu sisi, untuk mendapatkan buruh-buruh kasar dengan upah murah. Nah, itu juga hal yang kemudian lucu. Kalau kemudian itu benar adanya dan indikatornya jelas ya, itu memang begitu. Tapi di luar negeri itu kita tahulah Apple misalnya. Apple itu malah cari orang-orang pintar. Orang-orang pintar di bidangnya, orang-orang expert di bidangnya. Tapi sayangnya di Indonesia dan di luar negeri itu uh, 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 orang pintar itu, orang ahli itu dinilai dari strata pendidikannya. Harus ada legitimasi akademis. Mas Umam ini menempuh S2 pendidikan. Tapi ketika Mas Umam ngomongin tentang bisnis, orang akan melakukan. Ngomongkan entrepreneurship, orang akan meragukan. Loh, Anda jurusan pendidikan kok larinya ke bisnis? Gitu. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri tidak. Kalau di luar negeri itu yang dihargai adalah expertise, apa, keahlian, dan juga skill. Lebih-lebih jam terbang. Nah, buruh dan pendidikan pada satu titik menemukan sebuah korelasinya yang signifikan, akan tetapi negatif dalam existing condition di Indonesia. Artinya existing condition ini kondisi yang sedang ada di Indonesia. Indonesia pendidikannya, mutunya tidak baik, buruhnya pun yaitu akhirnya efeknya buruh ya tuh. Nah, lalu kemudian bagaimana cara memotretnya? Kalau kemudian ini kita ngomong tadi pertanyaannya tentang bagaimana kacamata riset memotret hal itu, dua momentum yang selalu identik dengan bulan Mei itu, dua momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan, yaitu berdekatan ini, 1 dan 2. Nah, eh, apa kita harus go through apa itu? Kita harus bisa jumping, kita harus bisa melompat, kita harus bisa uh, uh, memberikan terobosan, melahirkan terobosan. Caranya apa? Kita ini harus memiliki sense of problem solving. Apa itu? Kepekaan terhadap penyelesaian masalah. Banyak sebenarnya ahlinya ahli bahkan di Indonesia ini yang muncul secara gradual pada momentum-momentum tertentu. Coba cek ketika ada momentum pilkada, ada momentum apa. Saya juga ini termasuk sebenarnya begitu. Ini saya dipacai seakan expert di bidang pendidikan dan buruh gitu. Nah, artinya begini, itu memang Tadi kan sudah memperjelas. oh, Halo. ya, jadi sudah diperjelas ya, Sebenarnya betul. sebenarnya sebenarnya bukan bukan ini Mas, bukan memacai panjenengan sebagai ahli pendidikan, tapi memacai panjenengan sebagai ahli riset. Memang karena expert panjenengan di bidang riset gitu. Berarti kan sudah Ya, cocok.
saya menempatkan sesuatu pada tempatnya toh. Siap. Nah, sense of problem solving itu yang penting dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Bagaimana itu? Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Latar belakang Indonesia ini berada di klaster dunia ketiga. Apa itu klaster dunia ketiga? Klaster di mana di bawah negara maju, berkembang, dan sedang berkembang. Kita ini yang ketiga, sedang berkembang. Ya, kemarin sempat distatusi negara maju oleh Amerika, tapi itu kepentingan perang dagang dengan Tiongkok saja sebenarnya. Nah, dunia ketiga itu, Indonesia itu untuk kemudian salah satu syarat untuk bisa mentas dari klaster dunia ketiga atau status dunia sedang berkembang, negara sedang berkembang itu adalah dengan meningkatkan level indeks level riset and development-nya. Jadi negara-negara maju itu selalu memiliki indeks riset and development itu tinggi. Cek coba. Dana riset dari negara, dana riset and development untuk China, negara-negara adidaya seperti China, saya katakan China karena sudah sebenarnya menang daripada Amerika, Finlandia, negara-negara maju itu, Jepang, itu mesti dana riset and development-nya untuk riset and development itu tinggi. Nah, untuk kemudian mencapai sense of problem solving yang kemudian itu terimplementasi, kita harus sadar tentang kondisi ini. Kita harus nge-push namanya. Kita harus mendongkrak, kita harus mendorong peningkatan riset and development, indeks riset and development di Indonesia. Dengan apa? Dengan mentradisikan riset. Tapi itu tahapan lanjutan. Yang paling penting adalah menciptakan kesadaran bersama bahwasanya banyak hal yang perlu diselesaikan oleh anak-anak muda di luar bangku sekolah, di luar bangku kuliah. Nah, di luar bangku sekolah dan di luar bangku kuliah itu artinya apa? Saya sepakat, saya appreciate dengan Kementerian Pendidikan dengan melahirkan Merdeka Belajar, walaupun konsepnya belum begitu jelas, konsep Merdeka Belajar. Tapi paling tidak itu memberikan secerca harapan, paling tidak bagi saya yang juga ikut mengamati jalannya dunia pendidikan. Itu bagi saya secerca harap untuk kemudian bagaimana generasi-generasi muda ini lepas dari kungkungan kelas-kelas, sekolah-sekolah, bangku kuliahan, bangku perkuliahan, yang kemudian itu hanya memberikan kerangka-kerangka teoritis yang tidak kemudian match dengan permasalahan yang ada di dunia nyata. Nah, setelah kemudian sense itu sudah ditumbuhkan menjadi sebuah common sense, kesadaran secara umum dan terbentuk secara masif, kolektif, itu baru kemudian sense of data itu dikelola melalui riset and development. Saya rasa itu kemudian mentradisikan riset and development itu akan menjadi salah satu kita keluar dari permasalahan pendidikan termasuknya, buruh termasuknya. Kita harus tahu bagaimana real datanya, bagaimana sih sebenarnya ikut menyelesaikan permasalahan buruh. Bagaimana ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan, tapi semuanya harus by data. Gitu. Kalau tidak by data, itu seperti kita bikin sebuah kendi tapi tidak pakai tanah liat. Itu kan mustahil. Saya rasa itu sebagai pemantik diskusinya, Mas Umar. Oke, Mas Haikal. Ini kayaknya sangat menarik dan membuat teman-teman, bahkan saya yang hari ini pelaku di dunia pendidikan,
dan di dunia kerja juga mengalami berantakan, mengalami pikiran yang berantakan ini, dengan berantakan. Saya ingin merakit kembali bahwa apa yang telah Panjenengan sampaikan tadi, problem dari pendidikan adalah menyumbang, atau permasalahan dalam pendidikan adalah menyumbang ke pengangguran, menyumbang ketidaksesuaian antara apa yang telah dibahas di sekolah, di bangku kuliah, kepada dunia kenyataan dan seterusnya. Terus untuk urusan urusan apa namanya, urusan tentang kebutuhan industri, di mana yang hari ini isu yang sering diguncangkan di Indonesia adalah masalah gaji, terus kebutuhan dari industri juga menekan BEP dan seterusnya, seperti yang sudah Pak Jenderal sampaikan tadi. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar gitu Mas ya. Yang sudah Pak Jenderal kasih solusi tadi, solusinya adalah kita harus mampu out of the box. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ketika misalkan hari ini saya di bangku kuliah, sekali-kali harus keluar, ngopi, melihat suasana, melihat kondisi hari ini seperti apa dan bagaimana, dengan cara banyak hal, diantaranya yang panjenengan kasih solusi tadi, riset. Terus ada dengan mengikuti pelatihan, pengembangan diri dan seterusnya. Nah, untuk pengembangan diri, pelatihan dan seterusnya itu juga apa salah satu cara Mas untuk bisa out of the box di dunia pendidikan. Ya. Misalkan contoh yang hari ini saya di PAI, tapi sering mengikuti pelatihan kewirausahaan. Otomatis saya mengasah keahlian saya di bidang kewirausahaan, dan hari ini memang saya menjalankan bisnis dan seterusnya. Banyak juga toh kita di lembaga non formal yang ada di Indonesia ini juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu aplikatif, pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk pengembangan diri. Apakah itu salah satu contoh atau salah satu solusi untuk bisa keluar dari bangku-bangku, bukan bangku, keluar dari apa istilahnya, out of the box lah di dunia pendidikan. Pripun Mas? Ya. Untuk sebenarnya pesan utamanya adalah begini, Mas Umam, yang ingin saya sampaikan. Pendidikan itu penting. Kuliah setinggi-tingginya itu penting. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya nasihat-nasihat para sesepuh, para salafun sholih, para ulama-ulama terdahulu, para founding fathers negara ini itu menyatakan, yang masyhur kata-katanya itu begini: kalau Anda sekalian itu menjadi menjadi seorang yang berpendidikan untuk diri sendiri, itu Anda telah berbuat zalim. Artinya apa? Ya, kita di satu sisi kan kebanyakan begini. Kenapa kamu ambil kuliah ini? Supaya bisa dapat pekerjaan ini, begitu. Ya. Yang sering dibicarakan teman-teman. Iya. Itu begitu. Jadi itu yang kemudian harus kita mulai kikis perlahan. Tidak bisa kemudian secara drastis tentunya. Mindset seperti itu yang harus kemudian perlahan kita kikis, bertahap. Nah, karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah solusi. Kita butuhkan adalah solusi. Bagaimana solusi itu bisa lahir tanpa kita mengetahui realnya permasalahan itu seperti apa? Nah, bangku perkuliahan, bangku-bangku kelas, itu tidak menjamin kita tahu tentang permasalahan. Buktinya siapa? Buktinya kita berdua. Begitu. Jangan jauh-jauh, buktinya saya. Buktinya kita berdua. Dengan umur sekian, 30-an begini, 25-an sampai 30-an, kita sudah menyumbangkan apa? Memberikan sumbangsi apa? Pada pemberian solusi, melahirkan solusi pada permasalahan bangsa. Nah, artinya begini, sepakat, iya, keluar
ngopi bahasa Mas Umam tadi. Ya, maksudnya itu adalah bagaimana kita mampu meresapi, ikut merasakan problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Tapi tidak hanya sekedar gimmick. Gimmick itu ya kita tahu lah banyak sekarang teman-teman ya memakai angle human interest yang kemudian sifatnya itu apa eh, apa miris begitu. Itu untuk kemudian melahirkan charity, melahirkan apa sumbangan, nah begitu. Nah, itu nggak solusi bagi saya. Untuk memotret, oh ini loh kehidupan di bawah tol, ini di kolong-kolong jembatan, macam-macam di kota-kota besar, ini dampak urbanisasi macam-macam. Kalau hanya mengekspos itu saja, itu tidak menjadi solusi. Bahkan itu menjadi ironi. Kenapa? Seharusnya kita ini tidak sekedar hanya mengekspos, tapi kita lahir untuk memberikan masalah. Oh, sorry, menyelesaikan masalah. Kita lahir untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, caranya yaitu tadi out of the box, ya out of the box. Kalau kemudian solusi yang konkret sebenarnya banyakin deh bikin komunitas-komunitas, gabung dengan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang kemudian mereka itu memiliki concern, memberikan kemanfaatan melalui solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Nah, ketika ini menjadi gerakan yang kolektif, masif, saya rasa percepatan pada penyelesaian permasalahan itu akan tercapai. Ketika nantinya semua itu bersifat kolektif dan masif, itu kita akan mencapai pada satu titik percepatan. Percepatan terhadap apa? Percepatan terhadap penyelesaian permasalahan. Itu saya rasa, Mas Umar. Berarti itu ya. Saya agak mulai meresapi Mas apa yang Panjenengan sampaikan. Oh ternyata iya loh. Yang selama ini kita alami, yang selama ini menjadi permasalahan kita itu kan selalu ego yang menjadi utama. Dimana kita ngopi hanya sekedar ngopi mencari sensasi dan seterusnya, tapi tidak merasakan bagaimana warga sekitar dan seterusnya. Dan organisasi kan kayak gini Mas, ngomong soal tadi kan solusi yang Panjenengan berikan adalah masuk di komunitas-komunitas, masuk di organisasi-organisasi yang mana ini bisa menjadi support system mereka dalam rangka memberikan apa ya, memberikan hal yang baru, memberikan sumbangan kemanfaatan kepada bangsa Indonesia ini. Nah, untuk bisa apa ya, menyesuaikan saya cocoknya gimana, itu nanti itu kan menjadi permasalahan juga sih Mas G. Karena ketika kita sudah tahu dan sadar, oh ternyata ini toh yang harus saya lakukan. Kuliah tidak hanya kuliah, sekolah tidak hanya sekolah, tapi kita harus paham, harus mampu mengasah value, mengasah knowledge, mengasah segala hal. Itu kan diantaranya tidak hanya di bangku kuliah, tapi di organisasi dan di komunitas. Nah, untuk menentukan saya ini cocoknya di mana, saya pasnya di mana, apakah di sini, apakah itu kan menjadi problem juga sebenarnya. Ya, itulah kenapa saya katakan kita harus keluar dari kelas-kelas perkuliahan, kelas-kelas bangku-bangku sekolah, bangku-bangku ruang pendidikan, lembaga pendidikan. Dan untuk kemudian menemukan kita mau masuk kemana itu juga satu permasalahan kan begitu. Nah, iya. Betul. Itulah salah satu indikasi bahwasanya kelas-kelas itu hanya menjejali kita kognisi. Kita sangat jarang menggunakan afeksi. Kita sangat jarang menggunakan empati. Kita sangat jarang menggunakan empati kita. Bagaimana kita belajar berempati?
itu ya keluar, turun ke desa-desa, turun ke pinggiran-pinggiran kota. Maka niscaya kita akan menemukan sesuatu. Oh, bukan menemukan sesuatu, menemukan banyak masalah. Nah, dari sanalah kemudian kita mulai mengasah diri, ikut merasakan. Nah, kalau memulainya dari mana? Itu yang jarang diajarkan di bangku perkuliahan itu. Start with why, begitu ya. Mengapa? Karena when why is clear, how is easy. Begitu. Jadi saat pertanyaan kenapa itu sudah clear, how itu mudah. Bagaimana selanjutnya itu mudah. Jadi saran saya, keluar dulu saja, temukan why-nya. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Sampai menemukan kenapa saya kok harus ikut campur. Begitu. Kenapa saya kok ikut harus turun tangan? Kenapa kok saya harus juga turut memberikan sumbangsi? Itu. Ketika pertanyaan-pertanyaan mengapa itu sudah terjawab, bagaimana itu mudah. Karena aspek motivasi intrinsik itu sudah terbuka. Jadi mental blocknya itu sudah terbuka. Iya. Berarti karena kita selama tidak ya? menghindar dari sebuah permasalahan gitu Mas ya. Masalah biarkan datang, baru nanti bisa bicara soal how to gitu. Jangan menghindar atau jangan cari masalah itu. Masalah itu harus dicari. Dicari gitu ya. Cari. Sampai nantinya masalah baru nanti bicara soal how to gitu ya. Oh iya, betul. How to. Ketika satu yang pertama, kita berempati dulu. Samen kalau pengen teman-teman kalau pengen belajar tentang itu, pelajari tentang design thinking namanya. Design thinking itu bagaimana kita mendesain sebuah sebenarnya inovasi sebenarnya. Bagaimana kita melahirkan itu lebih kepada aspek solusi. Nah, dalam siklus melahirkan inovasi itu ada namanya metode design thinking. Yang mesti diawali dengan fase yang namanya empathize. Apa itu? Berempati. Nah, ketika sudah kita memiliki empati, itu berarti kita clear dengan why-nya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika kita berempati pada satu masalah, kalau simpati itu hanya sekedar sakno yo itu. Oh iya. Ya, oh iya, kasihan ya. Ya, gitu, betul. Iya. Kalau empati itu lebih ikut merasakan dan bersambung dengan rasa, iya, responnya. Itu empati. Jadi ikut merasakan terus juga ikut ingin menyelesaikan, itu empati. Nah, ketika empati itu sudah dapat, dan empati itu tidak bisa didapat ketika kita tidak tahu masalahnya. Ketika kita tidak dapat masalahnya, kalau masalahnya dapat, kita empati semakin intens kita dapat masalah, semakin empati kita semakin akan terasa. Nah, ketika empati kita terasah, lalu kemudian fase selanjutnya adalah ideasi namanya. Ideation. Nah, apa itu? Memunculkan ide. Ini sudah ngomong tentang bagaimana saya ikut menyelesaikan. Apa yang bisa saya ikut bantu. Apa yang bisa saya sumbangkan. Itu. Nah, ketika itu sudah lahir muncul, itu tinggal melanjutkan. Bagaimana riset lanjutan? Saya sih lebih mengedepankan aspek-aspek riset. Kenapa? Karena riset itu mendorong kita untuk berpikir sistematis. Berpikir sistematis, runtut, dan by data.
Kalau kita tidak by data, itu yang repot nantinya ke depan. Saya rasa itu, Mas Umam. Oke, ini Mas Ekal. Tadi ini sangat menarik. Ketika kita mampu mendalami sebuah permasalahan, maka kita akan bisa mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan, segala kecerdasan. Munculnya kita bisa inovatif, inspiratif, ternyata itu berasal dari situ. Kalau dalam bukunya Mas Anong, beliau bilang bahwa ternyata kecerdasan ada kecerdasan Brauk dan Sahar. Ketika ini diasah, ketika kita mempunyai empati, selalu bersimpati, selalu berempati, ya tidak hanya simpati tapi juga berempati, sering mendapatkan permasalahan-permasalahan sehingga kita empati, maka itu munculnya ide-ide kreatif. Itu Mas. Dan ide kreatif ini kan akan muncul jika kita memang benar-benar mengetahui sebuah permasalahan itu. Tanpa kita berempati, maka ide kreatif tidak akan bisa muncul. Jangan harap ketika kita hanya sekedar, misalkan hanya sekedar santai-santai, cukup menikmat berada di zaman bangku sekolah, bangku perkuliahan, kita menjadi orang-orang yang inspiratif. Kayaknya nggak akan bisa, cuman apa ya, sulit diraihnya karena kita ndak benar-benar menjiwai gitu Mas. Meskipun bisa kita duplikat dengan yang lain, seandainya bisa, kita pasti akan duplikat dengan yang lain. Maka ada yang namanya istilah itu plagiasi. Ya. Iki sama karo kae akeh tunggale. Ketika kita benar-benar empati, kita memikirkan segala dan sebagainya, sehingga muncullah sebuah ide-ide kreatif. Ya, betul Mas Umam. Jadi ketika kita mengasah empati kita, artinya kita sudah memulai sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu memang harus dimulai dari sebuah langkah kecil. Langkah kecilnya apa? Yaitu tadi meresapi, merasakan, melihat langsung permasalahan-permasalahan yang ada, yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, dan kemudian berpikir di luar garis. Artinya mampu melahirkan lompatan-lompatan. Nah, pendidikan dengan segala aspek permasalahan yang kompleks, buruh yang dengan segala permasalahan, varian permasalahan yang juga kompleks, dan apapun permasalahan yang kemudian kian lama kian kompleks, itu adalah sebuah undangan sebenarnya bagi generasi muda. Undangan untuk apa? Untuk hadir. Hadir untuk apa? Hadir untuk memberikan solusi. Jadi permasalahan-permasalahan itu ngawi-ngawi sebenarnya kepada kita. Yang diawi bidek aja kan gitu. Ya, yang kemudian diundang itu acu, gitu. Acu. Ya. Halo. Sing diawe. Halo, ya. Sing diawe pripun, Mas? Sing diawe bidek. Iya. Iya. Sebenarnya gini. Itu tadi pendidikan. Kita saat ini dihadapkan dengan yang namanya VUCA. VUCA itu singkatan, akronim. Volatility. U-nya adalah uncertainty. C-nya adalah complexity. A-nya adalah ambiguity. Nah, keempat aspek ini semakin hari, semakin ke sini itu semakin tinggi levelnya. Semakin tinggi levelnya, semakin pekat kadarnya. Kenapa? Kita sedang dihadapkan pada
pandemi global, pandemi secara global. Belum lagi yang ada yang dinamakan asymmetric warfare, itu perang asimetris. Kita sebenarnya sedang perang, tapi perang asimetris karena itu tidak kerasa perangnya. Kalau dulu perang kita mengalami apa namanya di benak kita itu perang yang umum itu kan ya, saya sama sampean bawa senjata atau bawa itu kita perang gitu. Tidak, sekarang ini saya mau menyerang sampean itu harus melalui seluruh sektor yang kemudian sampean geluti. Begitu. Dan tidak langsung serangan saya ke sampean. Sampean sedang berbisnis. Saya cut rantai pasokannya, gitu. Saya blacklist di kedinasan-kedinasan, gitu, kira-kira begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian semakin meningkatkan tensi VUCA, yaitu volatility, complexity, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Yang kian hari permasalahannya kian kompleks. Bisa apa Kemendikbud yang di awal mengatakan saya paling tahu bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia. Anda tahu siapa yang berstatement begitu? Nah, tapi ketika dihadapkan dengan pandemi, tak, ya orang garu-garuan, goblok data bahkan, sorry, iki rada ekstrim. Muka-muka kau wong Kemendikbud ae. Nanti Nah, saya skip, Mas. nah, hal-hal seperti ini kemudian yang semakin apa namanya, seharusnya ini memberikan peluang pada kita untuk semakin termotivasi melahirkan inovasi-inovasi yang itu tujuannya untuk memberikan sumbangsi pada solusi pada permasalahan yang ada. Begitupun di dunia buruh, bagaimana sih sebenarnya kita turut bisa menyelesaikan permasalahan buruh. Masalahnya itu polanya setiap media itu sama. Ya, setiap media itu sama. Apa itu? Demo, lalu kemudian menuntut kenaikan upah. Nah, solusinya apa? Solusinya ada Dewan Pengupahan dan juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu aja sudah. Polanya setiap media itu begitu. Thank you. Ya, ini saya dikirimi kopi. Nah, ketika kemudian anak-anak muda turun tangan dengan beragam inovasi dan juga dibekali dengan tradisi-tradisi riset itu dan pengembangan. Jadi riset tidak hanya sekedar riset. Biasanya kalau di perkuliahan itu saya banyak melihat akademisi sivitas akademika kampus. Iya, Ya. kan Dokter Eka. Oh ya, enggak apa-apa. Malah seneng saya. Jadi sivitas akademika seperti Dr. Eka itu ya selesainya hanya sekedar riset-riset yang untuk memenuhi target-target peningkatan strata akademisnya saja begitu. Jadi tidak kemudian ikut menyelesaikan masalah begitu. Loh iya, betul. Saya kapan hari diundang salah satu universitas. Saya diundang universitas ini lucu undang saya yang kemudian masih S1 ya. Nah, apa namanya? Mirisnya begini, singkat cerita di universitas tersebut kemudian mengundang seluruh tim LPPM-nya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, yang terdiri dari dosen-dosen. Dan cerita kepada kami bahwasanya bagaimana caranya melakukan riset. Loh, kan lucu. Bagaimana caranya melakukan riset? Kan lucu. Nah, lucunya cukup ironis bagi saya. Lucunya cukup ironis. Kenapa? Karena sivitas akademika kampus itu ternyata selama ini singkat cerita hanya melakukan riset-riset yang sifatnya adalah
untuk meningkatkan strata akademis, untuk hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Karena sudah doktor seperti dokter Eka harus melakukan penelitian begitu. Karena itu suatu kewajiban. Gitu. Nah, tapi apa? Tidak turut menyelesaikan masalah. Nah, harusnya yang perlu lebih diapresiasi dan kemudian mendapatkan dukungan lebih itu adalah komunitas-komunitas yang kemudian memiliki concern pada permasalahan-permasalahan tertentu di bidang yang menjadi concern komunitas tersebut yang kemudian selama ini masih minim support. Contoh teman-teman yang kemudian bergerak di bidang green energy, lalu kemudian teman-teman yang bergerak di lingkungan, penanganan perubahan iklim, atau bahkan teman-teman yang juga bergerak dalam seperti yang saya Mas Umam sebutkan tadi, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana melahirkan wirausaha baru, muda baru, itu penting. Karena kita memang juga selain riset and development-nya yang jongkok, wirausaha kita, itu entrepreneur kita, itu minim memang. Gitu. Masih minim. Entrepreneur yang kemudian entrepreneur teropeni ya, itu masih minim. Yang mendapatkan support yang seharusnya begitu. Itu saya rasa Mas Umam. Tapi beberapa ini sebenarnya yang Panjang sampaikan tadi kan tidak semuanya gitu Mas ya. Ada beberapa kampus juga yang concern di bidang itu. Contoh kemarin Mas Eka di waktu kita ngobrol-ngobrol, ternyata riset beliau itu juga solutif gitu. Solutif di penanganan apa kemarin ya? Komunitas Tionghoa di Surabaya. Ya. Nah, ternyata sebenarnya untuk agar kita bisa berdaya, agar kita bisa misalkan agar kita bisa mempunyai gerakan yang sudah besar, maka jangan sendiri. Itu Mas ya. Harus ada support system yang membantu kita. Ketika kita concern di bidang kewirausahaan, maka ya bareng-bareng dengan mereka yang sefrekuensi besar. Ketika kita concern di dunia akademisi, ya bareng-bareng dengan para aktivis akademisi. Tapi akademisi yang memang benar-benar akademisi, di mana mereka memang concern di bidang itu dan memang benar-benar mempunyai tadi sama-sama mempunyai empati, mempunyai rasa untuk bisa membangun gitu. Karena tidak semua pembisnis, tidak semua dosen, tidak semua itu juga mempunyai hal itu. Di mana mereka misalkan pembisnis yang memang hari ini hanya mementingkan pernya sendiri juga banyak. Di mana dosen yang juga mementingkan karirnya sendiri juga banyak. Mahasiswa yang hanya mementingkan dirinya sendiri juga banyak. Nah, maka ingatlah bahwa kita di dunia ini dunia ini terlalu besar untuk kita buat persaingan. Maka ayo berkolaborasi. Nah, Sepakat. Ketika kita semakin berambisi untuk menang menjadi Superman, untuk menang dan sebagainya, maka itu hakikatnya kita kalah. Untuk bisa menjadi paling atas, paling sendiri, paling bisa, hakikatnya kita kalah karena hari ini sudah tidak saatnya menjadi Superman, saatnya menjadi super team, di mana kita bisa membuat gerakan, tidak hanya gerakan sekucil, tapi gerakan yang bisa menyeluruh. Competition itu begini, competition just make you faster, but collaboration make you better. Kompetisi itu hanya akan membuat Anda lebih cepat, tapi kolaborasi itu akan membuat Anda lebih baik. Begitu. Nah, memang saya sepakat Mas Umam pada mindset yang kemudian begitu, dan itu harus disebarluaskan dan itu harus
ya diinfluenskan kepada, diamplify, disebarluaskan kepada teman-teman. Bahwasanya saat ini itu kita menghadapi yang namanya infinity game. Di infinity game namanya. Apa itu infinite game itu? Game yang tak berkesudahan. Game yang tidak ada menang dan kalah. Karena menang kalahnya itu ditentukan seberapa kuat Anda bertahan dalam permainan. Jadi permainan yang memang tidak ada pemain tentunya, tidak ditentukan pemainnya. Contoh begini, perbedaan finite dan infinite game. Finite itu teorinya adalah teori infinite game namanya. The infinity game. Game yang tak berkesudahan. Contohnya begini, sepak bola. Sepak bola itu finite game. Finite game itu apa? Finite game itu permainan terbatas. Ditentukan waktunya, ditentukan pemainnya, ditentukan aturannya. Kalau bola keluar garis itu namanya offside, out. Kalau kemudian pemain melebihi seluruh pemain lawan, dia masuk dulu ke area offset dan lain sebagainya. Nah, itu namanya finite game. Ditentukan siapa yang menang. Yang menang adalah yang memiliki skor lebih unggul, kan begitu. Tapi infinite game itu ya kehidupan ini. Itu infinite game. Kalau mau tahu bentuk konkretnya itu pencetus teorinya ini namanya Simon Sinek. Itu mencontohkan seperti perang Vietnam. Itu infinite game. Perang Amerika di Vietnam itu infinite game. Satu sisi Amerika itu ingin menginvasi Vietnam. Tapi Vietnam di sisi yang lain memperjuangkan kehidupannya. Jadi ini sudah beda frekuensi. Yang Amerika itu ingin menginvasi, menguasai Vietnam, tapi Vietnam tujuannya adalah mempertahankan kehidupannya. Itu seperti juga Apple dan Microsoft. Gitu. Ya, Microsoft itu bisa dipastikan hidupnya, produk-produknya itu diciptakan, diproduksi untuk menyaingi Apple. Untuk mengalahkan produk-produk Apple. Itu tujuan hidupnya Microsoft. Tapi Apple tidak. Apple itu fokus kepada bagaimana dia membuat produk yang mensupport pendidikan, mensupport lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi beda, bukan karena saya pengguna Apple. bukan saya bukan marketing Apple. Endorse berapa sama Apple, Mas? Nah, seperti itu. Artinya begini, tentukan value-nya dulu, tentukan value Anda dulu melalui empati tadi, lalu kemudian fokus pada value, peningkatan value, memelihara value, dan mengembangkan value. Jadi, cari sebanyak mungkin partner untuk berkolaborasi. Itu semakin banyak partner untuk berkolaborasi, itu akan semakin baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak terkecuali pada pendidikan dan juga guru. Sangat menarik, Mas, dan sangat luar biasa apa yang Pak sudah panjenengan sampaikan tadi. Dan beberapa pertanyaan tadi kayaknya sudah terjawab semua. Mulai dari bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi juga, terus bagaimana melihat kondisi juga semua pertanyaan sudah terjawab semua. Oke, untuk teman-teman barangkali ada yang disampaikan, saya kok sudah. Maka dari itu dan waktu juga sudah menunjukkan jam 21.22. Tak terasa. 1 jam lebih. Sangat menarik dan sangat luar biasa. Mas Haikal, terima kasih atas waktunya sudah mau bersenang-senang bersama dengan saya di
Tegur sapa. Siap. Yang mana kemarin saya masih mikir, Mas. Wah, saya ngundang Mas Heka lagi harus menyesuaikan temanya. Harus menyesuaikan saya biar bisa mengimbangi. Dan nemulah Oke. tema ini yang paling cocok. Dan alhamdulillah Siap. berjalan dengan lancar, kita bisa seru-seruan bareng-bareng dan antusias dari teman-teman juga banyak. Dan for your information kepada panjenengan semuanya bahwa bicara kita pada malam hari ini akan kita upload di Google Podcast, video di YouTube, terus di radio publik, di Spotify dan beberapa platform-platform yang nilainya adalah edukasi podcast. Saya rasa itu dulu. Terima kasih sekali lagi Mas Ekal. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Waktu Siap. sudah mengganggu waktu jenengan dan ya. Manfaat. Amin. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan. Siap. Ya, Mas. Siap. Oke, Mas. Ye. Sementara itu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.